dari Hidup Jemaat 316, berkatilah ya Tuhan nikah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya, dan yang tidak membiarkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Nats pembimbing untuk kita pada minggu hari ini terambil dalam Yeremia 32 ayat 29. Firman Tuhan mengatakan, Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadamu sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang akan datang. Kita sambung nats pembimbing ini, kita menyanyikan pujian dari Pentakin Bicara 249. Terima kasih padamu Tuhan, Kau lindungi selamanya. Segala hormat puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Dunia banyak jalan, jalan akan ditempuh, jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau lindungi selamanya. Segala hormat puji dan syukur kami panjatkan kepadamu.
libatkan kepadamu. Kudus pimpin kami agar selalu bersamamu. Ajak kami, Tuhan kami, mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mulai, mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan di dalam tuntunan Roh Kudus kami datang kepadamu. Pada saat yang penting dan khusus dan bersejarah ini, kami hendak membaca Alkitab dan mendengar urayanya. Kami berdoa supaya Roh Tuhan yang adalah Roh kebenaran akan menuntun kami kepada pengertian-pengertian yang sungguh-sungguh, pengertian yang dalam, pengertian yang mendasar, dan khususnya untuk kedua kekasih kami yang akan diteguhkan agar firman yang dibaca dan didengarkan urayanya ini akan menjadi kekuatan khusus untuk kami semua, khususnya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pada acara yang khusus ini, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus 13 ayat 5 hingga ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-13. Bacaan yang kedua dalam Kolose pasal 3, Kolose 3 ayat 12 hingga ayat 14. Bacaan pertama 1 Korintus 13 ayat 5 hingga ayat 10 dan ayat 13. Demikian sabda Tuhan. Saya baca dari ayat 4, saudara. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bacaan kedua Kolose 3 ayat 12 hingga ayat 14. Kolose 3 ayat 12 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni
kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini merupakan hari yang istimewa untuk kedua anak saudara kita yang terkasih, Jerisman dan Ediani. Hari yang mendebarkan, hari yang sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, hari yang akan menjadi hari bersejarah bagi kedua kekasih kita ini. Puji Tuhan karena kasih karunia dan perkenanannya, maka kita semua hadir di acara yang khusus ini. Saudara-saudara semua, Bapak Tuhan, keluarga, para undangan, jemaat-jemaat akan menjadi saksi penting pada acara yang khusus ini. Saudara-saudara, apakah pesan yang paling penting, yang mudah diingat, yang abadi, yang dipahami, yang paling menyentuh hati, yang perlu kita semua dengar pada hari ini? Tentu saja ada banyak pesan. Namun siang hari ini kita telah membaca pesan yang sangat terkenal yang ditulis oleh Rasul yang paling banyak menulis dalam Alkitab, dan pesan itu ialah kasih. Menurut catatan kesimpulan Paulus, bahwa di antara 3 hal yang paling besar di dunia ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, maka yang paling besar adalah kasih. Mengapa kasih dikatakan yang paling besar? Mengapa bukan iman? Bukankah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Bukankah pengharapan itu, kata surat Ibrani, dia seperti sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita? Bukankah kita hidup dalam dunia ini setiap hari, kita hidup dalam pengharapan? Kita berharap semuanya akan berjalan baik. Kita berharap bahwa Tuhan segera menjawab doa-doa kita begitu kita selesai berdoa. Kita berharap mendapat yang terbaik dari semua yang baik. Namun mengapa kasih dituliskan sebagai yang paling besar? Ini sulit untuk dijelaskan dalam pemahaman kita. Namun intinya adalah karena kasih itu adalah sifat Allah yang oleh John Wesley disebut begini, dari semua sifat Allah, maka yang paling bagus itu adalah sifat kasih. Dan menurut Rasul Yohanes dalam catatannya, ia menulis bahwa karena Allah adalah kasih. Itu sebabnya kenapa kasih itu disebut yang paling besar dari antara iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan adalah sesuatu yang ada pada kita, yang olehnya kita berharap dapat menjumpai Allah. Dengan iman kita yakin bahwa Allah ada meskipun kita tidak melihatnya. Dengan pengharapan juga kita yakin dapat memperoleh sesuatu dari Allah. Itu adalah dari kita untuk Allah. Tetapi kasih adalah tindakan dari Allah untuk kita. Itu sebabnya mengapa kasih disebut yang paling besar di antara iman dan pengharapan. Saudara, khususnya buat pengantin, saat-saat ini sedang heboh, sedang viral di media-media sosial atau media-media mainstream lainnya mengenai rumah tangga 2 artis terkenal di Indonesia. Saudara tentu mengetahui 2 artis ini. Saya tidak usah menyebut namanya karena kita sudah tahu. 2 artis muda terkenal ini baru menikah pada Agustus lalu 2021. Apa yang kurang dari rumah tangga ini? Harta kekayaan. Belum menikah saja suaminya, calon suaminya sudah siapkan semua. Soal kehidupan beragama, mereka taat. Semuanya terlihat baik-baik saja. Namun mengapa pernikahan yang belum mencapai 2 tahun ini dihadapkan pada kondisi yang demikian menakutkan? Sang suami mencekik istrinya dan membakti dia.
tidak gampang dijawab. Hanya dua orang ini yang tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga yang terancam pecah ini. Saya juga tidak ingin berspekulasi dengan cerita-cerita ini. Namun yang saya ingin sampaikan adalah inilah realitas kehidupan rumah tangga. Harta benda, keterkenalan, ketertunan beragama tidak akan menjamin bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Justru mungkin keterkenalan dan materi itulah yang menyebabkan fenomena keretakan rumah tangga yang banyak terjadi. Tidak hanya di kalangan artis, namun di mana-mana. Bahkan di dalam rumah tangga Kristen yang diberkati di gereja sekalipun, kondisi keretakan rumah tangga itu dapat saja terjadi. Saudara-saudara, apa yang paling diperlukan dalam menjalin hubungan-hubungan penting ini? Hubungan suami istri, hubungan relasi-relasi kita dengan sesama adalah kasih itu. Paulus dalam bagian ini bukan menjelaskan mengenai kasih eros, kasih yang didasarkan pada hawa nafsu atau hal-hal yang sifatnya fisik. Adakah kasih semacam itu? Eros tentu penting. Namun kasih semacam itu hanya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya sementara. Kalau sudah bosan, kalau sudah tua, kalau sudah tidak terkenal lagi, kalau sudah loyo, kalau sudah tidak fresh lagi, kalau sudah tidak disukai lagi, maka kasih yang erotis ini dia mulai mundur. Ya. Di operasi wajah seperti apa, ditarik kemana-mana pakai make up setebal apa, operasi plastik pakai plastik merek apapun, tapi dia tetap lewat. Karena ini manusiawi sekali. Ini juga bukan kasih filia, kasih persahabatan, pertemanan, kasih yang didasarkan pada relasi-relasi persahabatan. Sama-sama satu sekolah dulu, sama-sama satu gereja, sama-sama teman dari kecil, sama-sama dari kampung. Apakah kasih seperti ini penting? Penting juga. Bukankah kita perlu membangun hubungan dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita? Namun kasih ini juga terbatas, saudara-saudara. Persahabatan bisa putus. Hal-hal yang materi dapat menjadi sebab-sebab pupusnya, hancurnya persahabatan yang sifatnya filia ini. Ada juga kasih storge, kasih yang dilatar belakangi oleh hubungan darah, ayah, ibu, saudara, sepupu, keponakan, paman, bibi, dan lain sebagainya. Kasih ini juga perlu. Kita memerlukan saudara, memerlukan keluarga dalam banyak hal. Namun hal-hal ini juga tidak dijamin bahwa akan berlangsung lama. Karena ada alasan-alasan tertentu yang melatar belakangi hubungan-hubungan yang ada. Nah, ketiga jenis kasih yang saya sebutkan tadi, eros, filia, storge, adalah kasih yang timbal balik. Saya mengasihi kamu sebagai perempuan karena saya berharap dapat memperoleh kamu. Saya mengasihi kamu karena kamu teman saya. Saya mengasihi kamu karena kita masih famili, sama-sama sekampung, masih sepupuan. Ada sebab, ada latar belakang, ada alasan. Tapi Paulus menjelaskan kasih yang lebih tinggi, yaitu kasih agape, kasih agapo, agapau, kasih yang bersumber dari Allah sendiri, kasih yang didasarkan atas sifat-sifat Allah yang tidak berubah, kasih yang tidak mengharapkan apa-apa. Mengapa Allah mengasihi kita? Karena memang Dia mengasihi. Banyak orang yang melawan Dia, tetapi Dia tetap kasih matahari untuk yang percaya kepada Dia, yang tidak percaya, yang melawan Dia, yang menentang Dia, yang memaki-maki Dia, Dia tetap kasih matahari yang sama. Mengapa? Karena memang itu kasih. Dan kasih ini adalah kasih yang tingkat tinggi, kasih yang tidak didasarkan alasan apa-apa kecuali karena sifat Allah itu sendiri. Nah, saudara membaca catatan Paulus tadi yang saya sudah baca dalam 1 Korintus pasal 13, maka saya ingin menyimpulkannya dalam 3 pokok. Untuk kedua mempelai yang sebentar lagi akan diteguhkan. Yang pertama, saudara, kasih agape itu adalah kasih yang inisiatif. Sabar, berhati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan,
tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih ini adalah kasih yang inisiatif. Kita bisa sadar tergantung mau sabar atau tidak. Kalau dia sudah ribut, kalau saya ribut juga jadi perang. Tapi kalau dia sudah ribut, tapi karena saya berinisiatif untuk tidak ribut, maka tidak akan terjadi keributan. Ini bukan kasih reaktif, tetapi kasih yang inisiatif. Ini adalah ciri utama dari kasih Kristus. Allah yang mencari manusia. Bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Bukan karena kita maka Allah, tetapi karena Allah maka kita. Allah yang menjadi inisiator dari kasih itu. Dalam hubungan rumah tangga ini, saudara-saudara, inisiatif ini adalah penting. Jangan menunggu pasangan Anda melakukan sesuatu baru Anda melakukannya. Ya, nanti mesti tanya-tanya sudah tanggal 1, ini Pak itu tidak kasih gaji. Ya. Harus inisiatif. Belum diminta sudah kasih. Paulus selalu bilang, saling mendahuluilah dalam memberi roh. Tapi kita ini kan sudah tunggu dulu. Kalau dia kasih suara saya, baru saya kasih suara dia. Dia kan bawahan, dia kan mesti dia dong. Tapi tidak. Kasih ini adalah kasih yang inisiatif. Tidak menunggu tetapi bertindak. Jika Jenisman dan Epiani memiliki kasih Kristus dalam hidup kalian berdua, maka inisiatif adalah satu keniscayaan yang terjadi. Hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi roh. Inisiatif. Coba untuk pengantin bilang inisiatif. Jangan entusiastif, tapi ini. Beda entusiastif dan inisiatif. Jadi ini yang mesti dibuat, bukan entusiastif. Entusiastif itu tidak ada di kamus bahasa Indonesia. Saudara tidak usah cari. Kata baru saya bikin hari ini. Hal yang kedua, kasih yang agape itu adalah kasih yang bertahan dalam semua situasi. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih agape adalah kasih yang bertahan dalam semua situasi. Bertahan dalam kebenaran, dalam ketidakadilan, menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini adalah ciri kasih itu. Badai dalam rumah tangga itu biasa, semua orang akan mengalaminya. Namun tidak semua orang mampu bertahan dalam situasi yang berat. Tidak semua orang rela untuk mengalah. Namun kasih agape adalah kasih yang bertahan dalam situasi yang paling sulit. Saudara mungkin pernah dengar nama Dr. Dobson. Dr. Dobson ini, James Dobson adalah penasihat Kristen Gedung Putih, ya, penasihat rohani zaman Ronald Reagan, ada beberapa presiden Amerika. Dia bilang kalau sebelum pernikahan itu, dia terkenal ya dengan bimbingan keluarga, fokus on the family. Dia bilang kalau sebelum menikah itu 90% adalah pengampunan. 99% adalah pengampunan dan 1%. Nah, sebelum menikah 90% adalah pengampunan dan 10% adalah cinta. Pikir baik-baik. Tapi sesudah menikah harus dibalik. 90% adalah pengampunan dan 10%-nya cinta. Karena setiap hari itu ada pasangan kita bikin salah. Ya. Dia tidur morok sudah mengganggu. Ya. Selama ini tidur aman, tentram, damai seperti di Taman Eden, ini tiba-tiba kita lihat baru di sebelah sini. Ya. Tapi lama kelamaan sabar, bertahan. Justru kalau kita tidak dengar dia morok, kita tidak bisa. Ya. Saudara akan dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang mengejutkan.
saya tidak lihat kayak begini. Tapi sekarang baru saya tahu. Nah, itu biasa ya. Dan hal yang ketiga adalah kekal. Kasih itu abadi. Kasih agape itu adalah kasih yang abadi. Nubuat akan berlalu, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih itu abadi. Coba bilang itu abadi. Bilang, kalau lihat kita bilang abadi. Bilang dulu, inisiatif bertahan abadi. 1, 2, 3. Inisiatif bertahan dan abadi. Nanti sebentar saudara akan ucapkan janji. Tidak ada yang akan memisahkan kita. Kecuali Bapak di sorga bilang 1 mesti pulang 2, baru bisa-bisa. Yang lain tidak bisa. Nah, hari ini saudara-saudara, jadi Isma dan Eviani memasuki babak baru dari kehidupan yang baru, benar-benar baru. Dan sebagai rumah tangga baru, kalian berdua memerlukan petunjuk untuk bagaimana menjalani kehidupan yang baru ini. Kita sudah membaca tadi kisah-kisah yang mulia itu, sifat-sifat kasih yang mulia, kasih agape, inisiatif, bertahan, dan abadi. Dan untuk manusia baru, Paulus tegaskan lagi dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah kamu seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semua, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Paulus itu kalau tulis luar biasa, dia punya kesimpulan. Demikian tinggal hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Nah, di sini dia katakan, dan di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara Jenisman dan Eviani, sekarang saudara-saudara berdua bersiap untuk mengucapkan ikrar saudara-saudara sebagai manusia baru dalam hubungan-hubungan, dalam relasi-relasi yang baru. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Sebagai tanggapan terhadap firman Tuhan, mari kita menyanyi melengkapi Firman 225 ayat 1. Firman-Mu pegang selalu.
Saudara sekalian, istimewa kedua mempelai, dengarlah penjelasan tentang pernikahan Kristen. Kita berkumpul di sini untuk meneguhkan kedua warga gereja, Saudara Jeris Manduru dan Saudari Epiani Saluku, dalam pernikahan kudus untuk memohon berkat Tuhan atas pernikahan mereka. Dengarlah penjelasan tentang pernikahan Kristen. Sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Rasul Paulus menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan satu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu pernikahan wajib dijunjung tinggi dan suami istri harus selalu hidup dengan syukur serta penuh tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa pernikahan diperhadapkan pada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan percobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Walaupun demikian, Kristus menempatkan pernikahan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Sebab itu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuanmu. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidupmu. Demikian juga hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istri. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan kekal. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Sekarang amanat pernikahan Kristen. Seisi rumah tangga haruslah hidup sesuai firman Allah. Maka saudara, kedua mempelai dipersilakan berdiri untuk mendengar amanat pernikahan Kristen sebagai berikut. Silakan berdiri. Hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh, teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik, sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri selaku orang tua wajib memelihara dan mendidiknya dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan juru selamat. Hendaklah yang ketiga, hendaklah suami istri menjalani hidup bersama dalam kekudusan pernikahan. Masing-masing harus menjauhkan hubungan dengan orang lain yang tidak dikehendaki Allah dan tetap mempertahankan tubuhnya sebagai bait Roh Kudus. Saudara Jenis Manduru dan Saudari Epiani Saluku, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat pernikahan atau perkawinan Kristiani tersebut? Ulangi lebih keras. Baik.
Saudara, mari kita menyanyi kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi. Kasih dari Yesus mengalir hati. Menguatkan hidupku. Mengalir kasih dari Tuhan ini. Mengalir kasih dari Allah. Mengalir, mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Saudara Jenisman, guru, dan saudari Eviati Saluku. Sekarang di hadapan Allah dan umatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri yang taat, setia, dan beriman, guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka saya mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji setia. Silakan Jenis. Saya, Jenisman Guru, berjanji di hadapan Allah dengan disaksikan jemaat bahwa saya menerima engkau, Eviani Jaluku, sebagai istri saya. Saya berjanji mengasihimu dan akan tetap setia kepadamu, baik pada waktu sukacita maupun pada waktu duka cita, dan bertanggung jawab atas segala kebutuhan rohani dan jasmani di dalam kasih Kristus. Tuhan telah mendengar janjimu, kiranya Tuhan memeliharamu. Amin. Saya, Eviani Jaluku, berjanji di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaat bahwa saya menerima engkau, Jenisman Guru, sebagai suami saya. Saya berjanji mengasihimu dan akan tetap setia kepadamu, baik pada waktu sukacita maupun waktu duka cita, dan bertanggung jawab atas segala kebutuhan rohani dan jasmani di dalam kasih Kristus. Tuhan telah mendengar janjimu, kiranya Tuhan memeliharamu. Amin. Cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir, sebagai lambang kasih Kristus yang tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itu, cincin ini menyatakan bagi saudara berdua untuk meniru dan meneladani kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga dengan mengasihi pasangan tanpa awal juga tanpa akhir. Eviani Jaluku, cincin ini aku berikan kepadamu sebagai lambang kasih, cinta kasih kesetiaanku kepadamu. Amin.
mendengar janji setia saudara dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai umatnya, kami sebagai hamba Tuhan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi perpanjangan tangannya, meneguhkan pernikahan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Gunakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Saudara-saudara jemaat, saya silakan untuk berdiri. Hiduplah menurut janjimu. Hayatilah tugas dan tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam pernikahan ini, akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan dan kasih kamu hidup suci dan berbahagia selama-lamanya. Amin. Sekarang di hadapan semua jemaat, Jenisman kamu mempelai Bapak Jenisman boleh mencium istri. Ini biasanya Bapak yang cium. Sekarang istri juga harus cium suami. Silakan. Senang bersama. Silakan dulu. Kepada mempelai berdua, silakan menghadap orang tua untuk menyampaikan terima kasih sambil mengingat firman, hormatilah ayahmu sudah hidup, supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Silakan.
Saudara-saudara, mari kita berdoa syukur. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena dari awal acara ini sampai saat ini Tuhan sudah menyertai kami. Kami percaya bahwa lebih dari apa yang kami lakukan, Engkau melihat kedalaman hati kami masing-masing. Dan kami mau bersyukur karena Tuhan sudah mempertemukan kedua kekasih kami ini. Tuhan sudah menumbuhkan cinta mereka. Mereka boleh bersama-sama sejak masa berpacaran. Kami bersyukur karena mereka ada di dalam lingkungan gereja. Kami bersyukur karena orang-orang tua dari kedua pihak dan keluarga yang mendukung. Kami bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang mendoakan keluarga baru ini.
sampai siang ini mereka sudah ditemukan. Tuhan, tidak cukup kata-kata kami untuk mengungkapkan betapa bahagianya kami atas pernikahan ini. Dan kami hanya bisa berdoa dan bersyukur dan memohon supaya Tuhan akan terus menyertai, dan penyertaan Tuhan itu kiranya dirasakan oleh kedua anak kekasih kami ini. Demikianlah ucapan syukur kami. Terimalah semua yang kami sampaikan maupun yang tidak terucap dengan kata-kata kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Allah dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara sekalian. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 330 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat, saya undang untuk berdiri. Saudara-saudara, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman dalam panggilan di tengah keluarga, gereja,
dan masyarakat. Kita menyanyi Kidung Zaman 138 ayat 1 Tidak ada lagi yang